Kurang lagi lah, masih mengantuk lagi sebenarnya. Oke, semangat. Mudah-mudahan kita seberada hadir diridhai oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, yang Masya Allah malam ini kita berada di taman daripada taman syurga Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عمى الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما آمين آمين يا رب العالمين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, seluruh jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir. Wabil khusus akhina billah kanda guru Anggiga ulun ngaku masnya. Mudahan kanda guru Fauzi panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah dan ditambah bininya insyaallah. Amin akan. Banyak berdoa. Alhamdulillah. Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Irsi serta para alim ulama, guru-guru yang berhadir serta seluruh tokoh masyarakat yang tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun lawan pian. Ulun tidak kau menyebutkan ngaran pian satu persatu karena belum patuh balataan. Mudah-mudahan semuanya hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ketika mendengar di kampung Tambak Bitin ini, masih Tambak Bitin Baja, ada majlis ta'lim yang Masya Allah mungkin kurang lebih hampir setahun sudah. Alhamdulillah. Yang dulunya mungkin di sini rumah Bahari, setahu ulun rumah Bahari yang kemudian mungkin dihadiahkan, diwakafkan, sehingga alhamdulillah hari ini majelis ta'lim di sini. Maka ini satu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Satu kemuliaan yang luar biasa. Karena dalam riwayat majelis ta'lim itu dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Artinya apa? Artinya orang yang hadir di majelis ta'lim, orang yang membantu majelis ta'lim, orang yang memuliakan majelis ta'lim, dan orang yang ringan hatinya untuk datang ke majelis ta'lim, itu satu tanda bahwa orang itu ahli syurga. Ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kakinya berat, kakinya enggan, bahkan di samping rumahnya tidak mau hadir, tidak mau datang, itu menunjukkan bahwa dia ada satu nilai jauh dari
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu kemuliaan dan majlis-majlis ilmu ini, kalau kita tahu fadilatnya, kalau kita tahu keutamaannya, sering ulun sampaikan, kalau kita itu melihat ada majlis taklim, kita hadir, dan siapa yang hadir ke majlis itu satu orang dibayar 100 juta, hakun kada biaya, hakun kada orang negaranya, hakun kada. Hanya lagi Syaikhum 100 juta empat datang ke majlis taklim ni apa haji, majlis taklim yang artinya apa? Sahadatul Muttaqin. Kata guru, siapa hadir 100 juta, kena Pak Haji Ismail yang bayarin. 100 juta, ayo, cuma 1 jam 2 jam kita duduk di majlis taklim ini. Dibayar 100 juta, siapa yang kada hakun? Ayo angkat tangannya, siapa yang kada hakun? Nang hakun siapa cil? Angkat tangan. Angkat tangan berataan. 100 juta Syaikhum. Angkat tangan. Mau orang negara kan hendak duit lagi gawe ini, angkat tangan. 100 juta Syaikhum kan hadir di majlis taklim. Masya Allah, separuhnya aja. Siapa yang hadir di majlis ilmu, kalau itu dibayar 100 juta, lebih dari itu fadilatnya lagi. Lebih dari itu ma'asyiral muslimin. Bahkan ada riwayat dikatakan di dalam kitab Nujhatul Majalis oleh Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salam As-Safuni, menukil dari sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di halaman yang ke-60, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang hadir di majlis ilmu itu lebih afdal dari 1000 rakaat, lebih afdal dari dia itu 1000 menjenguk orang yang sakit, dan lebih afdal dari 1000 orang yang mati syahid. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung kalian hadir malam ini. Nyari ini mengantukkan pilihan kita. Beruntung kalian hadir malam ini. Beruntung kalian hadir malam ini. Beruntung kalian yang menyumbang duitnya malam ini. Beruntung kalian yang hari ini membantu majelis pada malam ini. Beruntung. Alhamdulillah. Ini yang berkata Sayyidul Wujud Mustafa Muhammad Habiban al-Mahbub, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah yang berkata, lebih mulia orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang hadir di majlis ta'lim, dari apa? Dari 1000 rakaat. Yang hari ini kada hadir 1000 rakaat, inya sembahyang di rumah, lebih mulia pian yang hadir hari ini. Ada yang hari ini menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit dijenguknya, tapi yang hadir hari ini ikhlas, itu lebih mulia yang hadir malam ini. Bahkan dalam riwayat wasyahadat alfi janazah, 1000 syahid lebih mulia, karena kemuliaan orang yang menuntut ilmu, kemuliaan hadir di majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hafal seberata, Masya Allah. Mudahan kita termasuk yang demikian. Amin Allahumma. Maka ulun senang hati, bahagia. Mudah-mudahan ini satu tanda kebangkitan kita pulang di negara ini. Karena paman Ajil barataan, kalau kami mendengar nang tuha-tuha di kandangan itu, ulun orang negara tapi wah ini karena ibu kota negara ini pindah ke kandangan, paksa pindah juga ke kandangan. Di kandangan itu nang tuha-tuha ujar orang kandangan, kalau kadang mengaji ke negara belum alim lagi. Kalau kadang mengaji ke negara belum alim lagi. Tapi kita ini orang negara banyak yang sekolahan keluar ini. Dulu coba lihat di negara ini, kalau yang tuha-tuha ini Abah Haji Ismail tahu. Mungkin zaman-zaman itu masih hidup, Allah yarham Tuan Guru Haji Yusran, Allah yarham Walim Suni di seberang Pasungkan, Allah yarham Walim Suni di Habirau, dan banyak guru-guru yang lain hidup keilmuan. Bahkan setiap pagi pemandangan yang indah kita lihat, naik kapal itu berpakaian putih, ribuan orang yang masuk ke sekolah pesantren. Mungkin yang sekarang ada tapi kada kita lihat lagi nak itu. Banyak santri-santri membawa kitab datang ke Tuan Guru sampai malam, bisukan siang malam.
Tapi insya Allah dengan adanya majelis ini membangkitkan pulang semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu Allah angkat kita, ma'asyiral muslimin. Karena dengan ilmu itu kita akan menuju kemuliaan. Bahkan dalam kitab tersebut juga dikatakan ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman, tahu kabar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tahu lagi? Pernah bertemuan? Tahu, kayaknya mudah bertemuan di surga kita ini, amin. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan, seorang raja, seorang nabi, seorang yang sugih. Tidak akan ada lagi seperti kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka apa dalam riwayat Nabi kita Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pilih ya Sulaiman, pilih Sulaiman. Ikam hendak apa, ujar Allah ta'ala? Ikam hendak ilmu, ikam hendak harta, ikam hendak kekuasaan. Apa yang dipilih oleh baginda Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Apa yang dipilih sini? Nabi Sulaiman dalam riwayat memilih ilmu. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu itu Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan, pemimpin, raja, nabi yang tidak ada seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan dengan ilmu itu pula Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa. Nah, maka kita harus sadar, kita bangkit anak-anak kita, juriat kita, cucu-cucu kita, supaya jangan sumpan menuntut ilmu agama, supaya jangan malu kita memasukkan anak kita ke pesantren, supaya kita semangat, kita dukung anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk pesantren. Karena apa? Karena kemuliaan agama itu tidak akan kita dapat kecuali kita mau belajar ke pesantren-pesantren ini. Beliau ada pesantren di apa ngarannya kata dulu? Darul Amin. Sekolahkan, amunang kuliah jauh sekolahkan kita di Darul Amin. Ada kata guru Fauzi, ada kata guru Abdurrahman, yang ulun dengar santrinya sudah luar biasa. Berapa sekarang? Berapa guru? 600 orang, alhamdulillah. Yang insya Allah paman orang nang sekolah pesantren, orang nang sekolah agama kadida ruginya, tidak akan ada ruginya. Banyak itu orang kita negara yang terdahulu sekolah pesantren aja, kadang mesti jadi tuan guru, tapi apa? Ada yang jadi buskulan di samping sana dulu sekolah pesantren, ada yang jadi buskulan di sana di Samarinda sana dulu sekolah pesantren, karena kemuliaan ilmu yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita berada insya Allah di Raudhah min Riyadil Jannah. Kita berada di taman daripada taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Jadi kita semangat majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, menolong majelis ilmu, kemudian membantu majelis ilmu, dan mudah-mudahan istiqamah ayahanda. Karena majelis ilmu ini kalau kita tahu menolak berapa bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka insya Allah dengan banyaknya majelis ta'lim, mudah-mudahan jar orang bahari negara ini menjadi apa? Menjadi serambi Mekah tabuling pulang insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ulun juga kita bersama-sama untuk mengingat satu riwayat di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah dalam ayat suci Al-Quran yang artinya sangat sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nah, maka sifat makam syukur ini sangat berhubungan dengan ilmu. Makam syukur ini sangat berhubungan dengan kemuliaan di akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin. Bahkan dalam riwayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pula, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Kata Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab kalian selama kalian itu bersyukur. Maka adab itu apa, ma'asyiral muslimin? Adab itu kehidupan sempit, adab itu. Pencarian susah, adab. Hidup tidak merasa tenang, adab. Duit banyak tapi tidak merasa kebahagiaan, adab juga. Semuanya ada, mobil mewah, rumah mewah, tapi tidak merasakan kedamaian di hatinya. Itu adab. Karena apa? Salah satu sebabnya karena kurangnya ilmu kita, kurangnya ilmu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin. Nah, maka di dalam satu kitab yang bernama Minhajul Arifil Muntakha itu dinukil bahwa bagaimana hakikat orang yang bersyukur, sehingga apabila orang bersyukur itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila orang itu bersyukur, kami tambah terus nikmatnya, nikmat kebahagiaan, nikmat ketenangan, nikmat digawian nyaman, semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Itu bagaimana? Maka ulama mengatakan ada 3 tingkatannya supaya kita bisa masuk ke dalam hakikat syukur itu. Kata ulama 3 tingkatannya. Ada berapa, ma'asyiral muslimin? Ada 3. Yang pertama dikatakan bahwasanya bagaimana derajat orang yang bersyukur itu, yaitu asyukru fil mahab. Asyukru fil mahab. Syukur terhadap sesuatu yang dia senangi dalam hidupnya. Syukur terhadap ketika mendapatkan nikmat itu dia bahagia. Apa ya? Apa ya? Oh, wali. Apa? Bila mendengar itu kita bahagia. Apa dek? Ada? Bila dapat syukur itu kita bahagia. Apa? Dapat rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Malam tadi menyuar banyak, dapat sapat siam misalnya, dapat haruan banyak, alhamdulillah. Malam langit hibak jukung lawan papuyuh, alhamdulillah. Semua kebaikan di rumah, pulang anak baik, dipadahi ma'asih, sekolah akun, mengaji rajin, bersyukur kita, alhamdulillah. Umahnya pulang di rumah senang baik, apa aja hendak diulahkan oleh umahnya. Bah, hari ini hendak apa pian, hendak gangan waluh umahnya diulahkan gangan waluh. Hendak pulang apa papuyuh ubar diubarakan pulang, padas pulang, harinya panas. Bah, dari itu pulang teh es diulahkan pulang oleh nang bini. Masya Allah, alhamdulillah. Mbah itu ujar nang bini pulang bahaya, amun biar hendak kawin karena mama mencari akan pulang bahaya. Aku untung banyak orang tempat bitin ini solehah pada tahan kecil-kecilnya kecil. Paman, ya Allah, untung banyak. Nah, semua kebaikan yang kita dapatkan, rezeki lancar, usahanya damai, usahanya lancar, rezekinya bertambah, apa saja usahanya itu senang ketika kita mendapatkannya itu. Nah, maka kata Al-Imam Al-Harawi di dalam kitab itu, ketika orang mendapatkan nikmat, yang nikmat itu membuat hatinya bahagia, yang nikmat itu membuat senang di dalam dirinya, itu kata beliau bagi seorang muslim, dia rasakan nikmat itu tanda syukur kepada Allah. Nah, bila kita dapat nikmat itu kita syukur, alhamdulillah, pian beri ulun sehat ya Allah, alhamdulillah, pian beri ulun segala nikmat ini. Ingat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujar sidin, nikmat ketika kita dapatkan itu kita merasa senang, nikmat ketika kita dapatkan itu kita merasa bahagia, itu dirasakan pula oleh orang selain Islam. Orang Yahudi ketika dapat nikmat bersyukur juga orang Yahudi. Bahkan orang Kristen ketika dapat nikmat bersyukur juga dia kepada Allah. Bahkan orang non Islam, ya, orang Cina, adakah di negara sini 4 lawan Cina begawi? Tambah bitin di sini ada kan? Biasanya ada di situ 4 bosnya tuh Cina. Bila begawi kan hari rayanya kan hasil keusahanya setahun tuh dibarinya ampau kan, ampau nih biasanya kan ampau ya, lain ampau pauziah tuh lain ampau ditambah
dapat bikin sila. Ampau tuh kita dapat bonus. Ini perusahaannya maju, usahanya lancar, diberinya oleh siapa? Oleh orang Cina tadi. Padahal gaji kita misalnya sebulan 10 juta, misalnya aja lah. Kemudian setahun pegawai tadi. Baik kita nih jujur, ujar nama, ujar nang bos ikan hendak apa tuh si Utung ini belum kawin, belum hendak kawin, ulun aku kawin akan ujar bos Cina tadi. Jujurannya dibayarinya. Mbak itu seberataan pulang apa batate dibayarinya oleh bosnya tadi. Padahal ada orang Islam. Nah, bahkan ikan nak menambah bini pulang kan aku cariakan pulang biar bosnya nyaman badan. Karena merasa bahagia. Tapi ketika mendapatkan nikmat itu, orang yang non Islam, orang yang kada Islam pun merasakan senang. Maka kata Imam Al-Harawi, ini makam bagi seorang orang yang beriman, seorang Muslim, ini makam ujar sidin biasa saja. Artinya amun kita bersyukur lawan Allah terhadap nikmat yang kita dapatkan, itu sama aja juga lawan orang yang kada beriman kepada Allah. Tapi ada syukur yang apabila kita rasakan di hati kita kedekatan dengan Allah, menerima dengan apa yang diberi oleh Allah, itu kita reda, yaitu syukur. Asyukru fil makarih. Yang kedua ini asyukru fil makarih. Apa asyukru fil makarih itu? Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukru fil makhari itu yaitu kita menampakkan izharur ridha, menampakkan keridhaan kepada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tetapi itu rasanya kada baik di dasar kita, kada nyaman dilihatnya. Contoh apa ya? Contoh kita hari ini kendaraan hendak ke Pasar Senen sana, sekalinya bisukan tadi kebakaran turun sudah sampai ke muara jembatan situ, ada yang menyinggung bebuhan pasukan jin itu, pasukan jinit, mabuknya kada ingat lagi. Paman nih kasihan disinggolnya rabah paman tadi, lalu luka tangan sidin. Jadi jarsidin alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur paman tadi. Kenapa? Alhamdulillah tangan aja luka. Nah, kada kupalan yang pacah atau kada yang di bawah itu pacah kayaknya gitu. Alhamdulillah tangan aja. Artinya masih banyak hal yang lain yang baik. Nah, ketika tangan tadi luka tapi masih merasa bersyukur kepada Allah. Dan ketika ada luka di badannya masih ingat ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu kehidupan ini, ma'asyiral muslimin. Ada yang melihat orang itulah besi motor, besi mobil, ya, kita kada beisi kayak Pak, syukur juga kita. Orang bermotor, kita bersepeda motor, alhamdulillah kita tahu bersepeda motor. Ada orang hanya bisa bersepeda aja, ada kada duit nukar bersepeda. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Ketika misalnya orang berisi rumah mewah, kita berisi rumah biasa saja. Alhamdulillah juga kita berisi rumah. Ada orang yang kada berisi rumah. Kita kawan makan sekali sehari, alhamdulillah. Ada orang di rumah sakit kada makan sama sekali. Alhamdulillah aja juga kita berisi apa? Berisi misalnya kalutok mesin ces, berisi. Ada orang yang bakayu aja. Nah, maka ketika memandang kepada orang yang lebih sulit perkara dunianya, mau kita bersyukur. Meskipun sesuatu itu yang dilihat pandangan manusia, melihat pandangan mata kita itu kada nyaman. Iya, ada biar orang yang kada mau bersyukur nih, bilanya memasak nang bini memasak. Masih sedikit digipayakannya oleh sini. Ada di sini kali kalau lah, masya Allah, jalan majelis pada. Bila apakah memasak nang bini ini kada pas uyahnya digipayakan sedikit. Beresnya misalnya nang kada pas nih mantah kabar aja. Atau apakah hangit ke di bawah nang bini kada ingat lagi umpat betiktokan kebanyakan nang bini tadi. Ya Allah, langsung sangit sedikit. Tapi orang yang bersyukur kada di bawah aja nang hangit, baik aja alhamdulillah. Nah, mau bersyukur, izharur ridha, menampakkan hatinya itu ridha. Nang kalau kayak ini di hatinya ma'asyiral muslimin, nang kalau kayak ini di hatinya keluarga yang dimuliakan oleh Allah, kada mau susah hidupnya itu, ditambah oleh Allah nikmatnya ma'asyiral muslimin.
Nah maka ada satu riwayat keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat diceritakan dengan perjalanan para aulia-aulia Allah, perjalanan arifin billah, perjalanan karena guru, perjalanan di dalam tabaqatul sufiyah itu perjalanan para wali-wali Allah. Itulah seorang yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Siapa? Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini mempunyai guru, di antaranya Al-Imam Syafiq Al-Balkhi. Nah maka Sayyidina Ibrahim bin Adham ini dalam hidupnya penuh dengan kemewahan sebelumnya perjalanannya, karena beliau ini keluarga bangsawan, keluarga orang sugih kalau ini. Kemudian Sayyidina bin Adham tadi, keluarga yang dimuliakan oleh Allah, itu hidupnya berpoya-poya, sebelum apa? Sebelum menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya beliau habiskan untuk berburu, seharian berburu. Kalau kita di sini tapi menibak burung kalau apa adalah seharian, atau di kota tuh bertrailan ke gunung-gunung, hiburan aja hidupnya. Duitnya ada, hanya bila duit ada itulah duitnya ada, rumahnya ada, maksiat itu terbuka biar. Nah toh kita tulakan minggu kayaknya, selamat malam Banjarmasin ya. Membawa kawan aja, duitnya ada, gratis aja kamu tuh aja. Ubatnya aku nukarakan jangan besukan jin dari di sini gak didalah di tempat ini. Alhamdulillah. Kalau biarkan jadi duit itu nang banyak itu bukan hanya nikmat tapi bisa jadi nikmat. Itu Sayyidina Ibrahim bin Adham dalam riwayat perjalanan kehidupan sendiri diberi coba oleh Allah dengan kehidupan yang serba mewah. Tapi ternyata ketika beliau menjalani itu, beliau sibuk berburu di tengah hutan, mendengar suara masyarakat muslim. Datang suara. Kemudian kata suara itu apa? Ya Ibrahim, laisa lidzalik khuliqta. Doa Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan. Kedegasan ini kau hidup. Kemudian suara tadi terdengar lagi di telinga Sayyidina Ibrahim. Ujar Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini iblis laknatullah. Ilhad ya iblis, menjauh doa iblis. Tapi ternyata suara tadi bersuara pula, ya Ibrahim, lasta lidzalik khuliqta. Doa Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan. Artinya hidup kita ini kadang-kadang beramian aja. Hidup kita ini kadang-kadang berpoya-poya aja. Hidup kita ini bukan hanya menikmati dunia aja. Tapi akhirnya dari situ apa? Ternyata ilham dari Allah menggetarkan jiwa beliau sampai ke sanubari beliau. Kemudian beliau meninggalkan kehidupan yang berpoya-poya itu. Beliau berangkat menuju ke Baitullah. Beliau mengaji ke ulama-ulama masyayikh dalam riwayat. Ditinggalkan sidin. Dalam riwayat kehidupan beliau di Baghdad, di Irak pada zaman, ditinggalkan sidin menuntut ilmu. Harta ditinggalkan, anak ditinggalkan demi menuntut ilmu. Nah ini tadi, demi menuntut ilmu, hendak mencari kedekatan hatinya kepada Allah. Sampai ma'asyiral muslimin, dalam satu perjalanan Sayyidina Ibrahim bin Adham berjumpa dengan seorang yang cacat. Seorang apa? Cacat. Orang yang cacat ini ma'asyiral muslimin, batisnya untung pada bebatis, tangannya buntung pada batangan, kemudian matanya buta, kulitnya ini penuh dengan nanah, penuh dengan darah, ada ulat keluar dari kulitnya. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham lewat di depan orang itu. Dalam riwayat orang itu duduk di pinggir jalan di sebuah pasar ketika itu. Sayyidina Ibrahim bin Adham tidak mengenal orang ini, ma'asyiral muslimin. Lalu di jalan, ketika Sayyidina Ibrahim berjalan, terdengar keluar suara dari seorang yang cacat tadi. Apa keluar dari mulutnya? Kemudian orang cacat tadi mengeluarkan kalimat Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Ujar orang yang cacat tadi, ya Allah, terima kasih atas segala karunia yang engkau berikan ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang besar yang engkau anugerahkan ya Allah. Sayyidina Ibrahim bin Adham berjalan sini, melihat orang ini aneh. Di Sayyidina Ibrahim bin Adham ini orangnya cacat, matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung,
bahkan di kulitnya ini penuh darah, penuh nanah, tapi di mulutnya keluar pujian kepada Allah. Ini orang yang syukur bil makarih, orang ini syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Masyaallah muslimin. Lalu ketika itu berbuling Sayyidina Ibrahim bin Adham, diparaki sidin, diucapkan sidin salam, assalamualaikum ya Ibrahim. Ujar assalamualaikum ya fulan, kata Sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum ya fulan, kata Sayyidina Ibrahim. Dijawab orang yang cacat tadi, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, waalaikumsalam ya Ibrahim. Tahu padahal Sayyidina Ibrahim kada pernah berjumpa Sayyidina Ibrahim dalam pengembaraan di kampung orang. Tapi orang yang cacat tadi ketika diucapkan salam menjawab dengan fasih, menjawab tahu nama Sayyidina Ibrahim. Lalu ujar Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya fulan, duhai fulan nang lawan si cacat tadi, min aina arabta ismi, dari mana engkau tahu namaku? Lalu ujar nang cacat tadi, nang tangannya buntung, batisnya buntung, matanya buta, kulitnya penuh darah, penuh nanah. Ya Ibrahim, ba'dama araftullah la tahjubuni syai'. Duhai Ibrahim, setelah aku mengenal Allah, tidak tertinding sesuatu apapun dariku. Nah, sidin cacat, kada berbatis, kada bertangan, tapi diberikan oleh Allah kasyaf, diberikan oleh Allah pengetahuan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersingkap. Kayak itu juga kalau kita baharilah, bilanya berhilang lawan tuan guru, nah berhilang lawan kada guru paus ini, hati-hati dia. Sekali datang kita tuh, ngapa jarak? Bini ikam sakit pulang, gak ketahuan kayak ikam kawin pulang, jadi guru dari tahu sini. Guru-guru kita bahari itu kayak nang alim-alim tuh, bila datang ke rumah hanya datang apa Pak Haji Utuh, apa ketahuan ujar sidin, ketahuan pulang kan, ikam kawin pulang ketahuan nang bini kan ya sidin. Orang-orang bahari gitu, kayak datang pulang nang bini minta banyu lawan tuan guru tadi, napa umanya guru tahu yang kejar guru yang tahu dahulu dibukakan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah itu CCTV di dalam kalbunya, hatinya lebih terang, diberikan oleh Allah Sami'un Basir. Nah, orang yang cacat tadi ma'asyiral muslimin tahu dengan nama Sayyidina Ibrahim. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, ma bika ya fulan, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan matamu? Dijawab oleh yang cacat tadi, buta, katanya ya, buta. Kemudian kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, apa yang terjadi dengan kedua tanganmu? Kuntung, kada batangan, kada batangan. Lalu ditanya lagi oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, apa yang terjadi dengan kakimu? Buntung, kada bebatis, kada batangan, kada bebatis. Nah, kemudian apa bu? Buta sama kita di benua kita ini, kalau pada salah ada di Tanjung Pegel, siapa? Nini Nur Sihan ke siapa itu? Yang di Tanjung kada batangan, kada bebatis, naik haji, karena sudah naik haji tadi, kemudian kerajaan Saudi melihat ternyata orang ini cacat, semangat naik haji, keluarganya ditulakakan berdataan berkat sidin tadi yang luar biasa. Nah, ini orang ini cacat, pernah dahulu oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham ditemui oleh beliau juga, kada bebatis, kada bertangan, mata buta. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, aina usratu, mana keluarga pian? Keluarga pian di mana? Karena tinggal di pinggir jalan, mengemis, mencari belas kasihan kepada orang yang ingin memberikan makanan. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, aina usratu, keluargaku kadidanya nang hakun maharaku, ujar sidin. Ditinggalkan karena sidin tadi banana, bati sidin buntung, tangan buntung, keluarga kada hakun maharaku, dibuang di pinggir jalan. Padahal orang ini wali min awliyaillah. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Dijawab oleh yang cacat tadi, ma'asyiral muslimin, langit sebagai atapnya dan bumi sebagai lantainya, gelandangan, mengemis di pinggir jalan. Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, apa yang terjadi dengan kulitmu? Gatalan nanah, begatalan, kemudian gatalan tadi keluar mana? Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalau dengan demikian keadaan, matamu buta, tanganmu buntung, batismu buntung, dan kulitmu penuh darah, penuh nanah, lalu nikmat yang apa yang engkau ucapkan alhamdulillah itu? Nikmat yang mana yang lisanmu bisa mengucapkan alhamdulillah?
Ujar Sayyidina Ibrahim bin Adham, nikmat nang mana pian ucapkan sehingga pian bersyukur kepada Allah itu nang mana nikmatnya? Ulun hendak tahu. Matamu buta, ujar Sayyidina Ibrahim, kakimu kuntung, batismu kuntung, keluargamu tidak ada yang mau mengharagu, engkau diasingkan dan kemudian engkau makan dari mana? Kata Sayyidina Ibrahim. Dijawab oleh Nang Cacat tadi, aku makan dari orang yang lewat di depanku, nang maras kasihan lawan diriku, mengambilkan sepotong roti, sesuap nasi, memasukkan ke mulutku. Kata siapa? Kata orang Nang Cacat tadi. Menangis Sayyidina Ibrahim bin Adham. Lalu apa jawaban bulan tadi, ma'asyiral muslimin? Apa jawaban orang yang cacat tadi, ma'asyiral muslimin? Dijawab oleh orang yang cacat, ya Ibrahim, doa Ibrahim, aku bersyukur kepada Allah karena aku diberikan dua nikmat. Diberikan dua nikmat. Yang pertama apa? Aku diberikan oleh Allah lisanan dzakira. Aku diberikan oleh Allah lidah yang masih bisa berzikir. Yang kedua apa? Aku diberikan oleh Allah qalban dzakira, hati yang bersyukur. Nah maka kalau dia mau berzikir, hatinya bersyukur, orang itu ma'asyiral muslimin berada di taman daripada taman surga, berada di kemuliaan di dunia dan di akhirat. Menangis Sayyidina Ibrahim memeluk orang tadi, ma'asyiral muslimin. Nah sekarang kita kayak apa diri kita ini? Adakah syukur sudah nan kita rasakan? Adakah kita ini ribut mengurusi orang lain? Orang lain maka ini kita daur, kita nang daurnya orang di rumah nukar kulkas, kita nang abut cilain ojek. Dan sana nukar sepeda motor, kita nang daur. Dan sana nukar motor, kita juga nang abut. Apa kita ini? Apa di hati kita ini? Padahal sementara aja dunia ini, padahal kita diberikan waktu yang esok pun kita kada tahu. Hari ini kita berkumpul, esok mungkin sudah bertuliskan bendera Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beruntung orang yang bersyukur, beruntung orang yang hadir di majelis ilmu. Nah maka yang ketiga dikatakan oleh ulama bagaimana orang yang bersyukur itu yang paling tinggi derajatnya, yaitu seorang yang di hatinya itu alla yashhadal abdu illa al-mun'im, yaitu seorang itu yang di hatinya hamba itu penuh dengan kesempurnaan, tidak ada yang dilihatnya itu kecuali semuanya samudra nikmat dari Allah, semuanya lautan nikmat. Nah maka kalau orang sudah seperti ini, kada goyah lagi hatinya, kada goyah lagi hatinya, syukur terus. Maka di dalam dirinya itu hendak kebaikan aja. Malam ini malam Sabtu majelis ta'lim di Sa'adatul Muttaqin hadir, malam kainan di majelis gurukulan hadir, mensyukuri nikmat Allah hadir lagi. Tidak ada sedikit pun di dalam dirinya itu kesedihan dan ketakutan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah ini orang yang diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat terus derajatnya oleh Allah, sehingga dalam hidupnya ini penuh kenikmatan, tidak ada kesedihan lagi di hatinya. Mudah-mudahan hadirin dan keluarga semua yang hadir, kita dimasukkan ke dalam golongan yang demikian. Senantiasa kita ini insya Allah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala, wabah, musibah, penyakit. Dan semoga yang hadir di majelis ini, yang memuliakan majelis ini, yang mengagungkan majelis ini, Allah angkat derajatnya, dicatat orang-orang yang ahlul ilm, dicatat orang-orang yang ahlul syukur. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini, ya Allah, ya Rabbah, ya Maulah, ya Akramal Akramin, siapa yang hadir pada malam hari ini yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, Engkau mudahkan sampai ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Maulah, siapa yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini, yang Engkau coba dengan penyakit, maka sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakit keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapa yang membantu majelis ini, memuliakan majelis ini, Engkau catat, Engkau anugerahkan menjadi orang yang ahlul istiqamah. Dan Engkau anugerahkan semua kami husnul khatimah fi khairul lutfin wa afiyah. Engkau jadikan akhir kalamina inda intihi ajalina. Sama-sama kita qaula la ilaha illallah, la
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يهدينا علينا نحيا عليها نموت وبها نبعث شرفا من الآمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رسول الله